Ya, hari ini ya pertama saya agak kaget juga nih. Ya, agak kagetnya karena tiba-tiba Mabes Polri hadir nih, Pak Kapolri diwakili oleh tadi ada salah satu anggota. Saya pikir tidak hadir, saya sudah siap-siap aja ya karena kemarin saya juga sudah WA-WA sama Bang Reza Indragiri ya, karena dia diundang di salah satu stasiun televisi. Itu judulnya HP dibuka, kasus Vina game over. Nah, memang game over, kalau menurut saya game over. Karena kemarin itu baru dibuka SMS-nya temannya Vina ya, baru hanya menunjukkan jam aja, istilahnya baru diledek-ledek aja, udah mulai agak terkuak sedikit. Apalagi kalau seandainya HP ini dibuka semua nih isinya, nah ini bisa menggemparkan saya rasa. Nah, cuma tadi yang saya agak kecewanya tadi, hadir sih saya sudah senang lah, ya, artinya pihak Kapolri sudah mengutus orang untuk menghadapi gugatan kami. Pertama kami senang lah. Nah, cuma ada rasa kecewanya tadi, ternyata anggota ya sekelas Mabes Polri, apalagi mewakili Kapolri, tiba-tiba hanya bawa surat tugas. Anggotanya banyak, itu pun belum ada surat kuasanya. Bayangkan dari mereka menerima panggilan sampai sekarang sudah 2 kali panggilan, bahkan ketiga kali, hanya bawa surat tugas. Nah, tadi mereka minta waktunya 2 minggu untuk mempersiapkan surat kuasa. Ya, saya hanya mengucap ini aja, astagfirullahaladzim. Artinya semakin lama putusan gugatan kami, semakin lama 8 terpidana itu tersiksa. Ya, jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan apakah mereka ini punya niat menyiksa orang atau tidak. Saya tidak menduga itu. Cuma ya kesimpulan kami, semakin lama putusan ini, ya semakin lama lah. Khususnya 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman. Kenapa? Karena putusan ini kan terkait. Kalau putusan ini dikabulkan, artinya handphone dan CCTV dibuka. Nah, kami meyakini kalau handphone dan CCTV itu dibuka, 8 terpidana ini bisa bebas. Nah, jadi dengan mereka baru datang sekarang, sudah setelah 3 kali panggilan dan minta waktu 2 minggu lagi agar mempersiapkan surat kuasa, ya memperpanjang lamanya. Kami mendapatkan nokum untuk membantu 8 terpidana. Bang, ini ralat sedikit, ada 6. Apa? Ada 6 terpidana, Bang. 6 terpidana? Iya. Oh, yang mengajukan? Iya. Oh iya, berarti, tapi gini, saya tidak mengatakan bahwa ini untuk mengajukan PK ya, tapi yang jelas bukti yang kami cari ini adalah novum, tapi itu bisa dipergunakan untuk 8 terpidana. Nah, yang mengajukan PK ini baru 6 ataukah baru berapa, itu urusan lain, tapi yang jelas novum ini bisa dipergunakan untuk 8 terpidana. Ya, kalau saya masih simpel aja kan, kalau ini analisa kami, andai kata CCTV dan handphone itu ya ternyata isinya memang mengarah ke 8 terpidana, pasti dibuka sejak awal. Ya, kenapa? Karena ini menguatkan sangkaan dari pihak polisian. Karena kan polisian menyangka mereka melakukan perbuatan pembunuhan terkait dengan kematian Vina kan. Nah, artinya data-data yang mendukung sangkaan mereka pasti dibuka dong. Nah, kenapa tidak dibuka? Sampai sekarang juga tidak dibuka. Nah, kami menduga jangan-jangan ya, dugaan kami, kalau seandainya handphone dibuka, justru ini membuktikan ternyata bukan 8 terpidana pelakunya. Nah, simpel aja kan. Jangankan handphone ya atau CCTV, lawang gambarnya si Peggy Setiawan kondangan bisa dijadikan bukti sama mereka. Yang menurut kami itu tidak ada hubungannya dengan yang tidak mengarah bahwa foto itu mengarah ke Peggy Setiawan pelakunya. Itu aja bisa digunakan. Nah, bagaimana kalau seandainya ada chat yang ternyata kita menganggaplah ternyata chat handphone atau umpamanya CCTV itu benar-benar menunjukkan bahwa ternyata benar 8 terpidana ini pelakunya, ya pasti dibuka lah sama pihak polisian, nggak mungkin nggak dibuka. Apalagi sampai sekarang orang sudah teriak-teriak mau minta dibuka tapi nggak dibuka. Nah, kan ada tanya. Memang ada berapa handphone yang disita menjadi barang bukti? Ada 6 handphone yang disita. Ya, ada 6 handphone. Saya sudah masukkan di dalam gugatan itu secara rinci handphonenya apa saja. Nah, apalagi sekarang ternyata handphonenya Vina sama handphonenya Eki kan nggak disita katanya. Saya dengar ada 2 handphone nggak disita. Ini
bahkan ada kemarin temannya si Pina kan menunjukkan bahwa dia jam 22.14 itu ternyata masih komunikasi dia. Itu kan bisa melemahkan sangkaan dari pihak polisian kan. Nah, apalagi kalau seandainya 6 ini dibuka. Nah, itu menurut saya akan sangat terang menderang. Nah, bahwa 8 terpidana ini pelakunya atau bukan. Dan saya meyakini ya, namanya novum itu katanya kan belum dipergunakan di persidangan 2016. Kalau seandainya dipergunakan 2016 lalu, maka akan merubah putusan. Inilah makanya handphone dan CCTV ini menurut kami pasti akan merubah putusan. Untuk alasan dari pihak polisian tidak membuka barang bukti handphone dan CCTV apa itu? Ya, sampai sekarang nggak ada alasan. Bahkan tadi aja sempat kita ngobrol dikit-dikit tadi ya. Nah, tadi beliau ini ngobrol tadi sedikit-sedikit lah, sedikit obrolan di luar persidangan. Tapi saya mendengar gitu, sedikit mereka komplain terhadap kurangnya pihak gitu kan. Nah, dia mengatakan bahwa kenapa Polda Jabar tidak digugat, ya kan? Terus juga mempertanyakan legal standing juga. Sekarang begini loh ya, sebenarnya kan jangan bicara lah ya, jangan bicara masalah legal standing, jangan bicara masalah pihak, ya apakah kurang pihak, kenapa Polda Jabar tidak digugat dan sebagainya. Sebenarnya kami nggak perlu gugat, itu kewajiban kalian buka. Jadi jangan nanya-nanya ibaratnya legal standing, jangan nanya ibaratnya kenapa Polda Jabar nggak digugat. Masa kami perlu gugat? Seharusnya malu dong. Masa orang mau buka barang yang harusnya ya dimiliki kewajiban oleh kalian buka, terus kalian nggak buka sampai orang melakukan gugatan. Kalau saya malu, kalau saya anak saya nih minta uang sama saya sampai nangis-nangis, malu saya. Karena apa? Saya orang tuanya, wajib saya kasih makan anak saya. Simpel aja. Kalau sampai anak-anak nangis, sampai kakinya tuh anak-anak itu merengek-rengek minta uang, yang malu itu orang tuanya. Masa anak-anak merengek minta uang sama orang tuanya sampai nangis-nangis? Sama seperti gitulah. Sekarang jangan bicara masalah legal standing, jangan bicara pihak dan sebagainya. Orang kewajiban kalian kok buka aja. Nasib orang 8 terpidana ini. Kalau seandainya kita ya tidak menangis, tidak sedih melihat 8 terpidana itu, apalagi ada salah satu adik yang namanya Aldi itu yang ngasih kesaksian sampai nangis. Kalau hati kita tidak tersentuh, berarti batu hatinya dong. Bang, katanya novum itu harus 180 hari atau gimana Bang, dia bilang gitu Bang? Iya, jadi gini, novum itu 181 hari sejak ditemukan bisa diajukan. Nah, permasalahannya novumnya ada di mana? Novumnya dalam penguasaan mereka kok. Sekarang kita mau ambil, mau lihat hasilnya aja nggak bisa. Kecuali kalau seandainya nih tiba-tiba kita ketemu novumnya ada di mana? Ada di warung kopi, ada di pinggir jalan. Nah, itu boleh kita gunakan, ada masa waktunya. Nah, sekarang novumnya menurut kami, Bang Reza Indragiri kemarin di live saya nonton dia. Saya nonton jelas kalimat apa yang dia ucapkan. Daripada susah nyari novum yang sudah ada dibuka aja. Tapi nggak dibuka juga sampai sekarang. Nah, terus kita mau apa lagi selain gugat? Digugat nggak bisa, diminta nggak bisa, semuanya nggak bisa, mau ngapain kita? Bang, ini kan dalam sidang ini kan abang dipersulit juga nih, sudah diundur-undur juga gitu. Ya. Apakah ini seperti Bang Reza Indragiri dengan seorang jenderal ini juga nantinya juga akan turun tangan Bang untuk mempermudah sidang abang nanti atau ya, bagaimana? Kemarin saya sudah komunikasi sama, kalau Bang Reza Indragiri sejak awal memang sudah siap menyatakan, siap dia bantu menjadi saksi, menjadi ahli. Nah, kemarin saya sudah komunikasi sama Pak Susno. Nah, awal Pak Susno sudah siap ya. Nah, cuma begitu pas dia mendengar gugatan perdata, ini perdata atau pidana, saya sampaikan ke Pak Susno yang perdata. Nah, kemudian Pak Susno kelihatannya kurang bersedia, katanya jangan saya kalau gitu. Ya sudah, mau ngomong apa saya kan? Saya juga sudah waktu itu saya sempat WA juga Pak Ugro Seno kan. Nah, kemudian Pak Ugro Seno telepon saya tuh. Nah, begitu telepon saya, ya saya komunikasi juga sama Pak Ugro. Nah, kelihatannya Pak Ugro juga saya nggak tahu nih Pak Ugro sama Pak Susno ini sudah paham atau belum ya. Tapi dia melihat bahwa gugatan ini perdata, kelihatannya Pak Ugro sama Pak Susno agak mundur. Nah, padahal gugatan ini sebenarnya memang perdata, tapi untuk kepentingan pidana. Ya, nanti ya mudah-mudahan saya mengetuk hati Pak Susno dengan Pak Ugro lagi. Ya mudah-mudahan mereka mau. Karena ini bukannya perdata gugatan kami minta ganti rugi. Karena kesannya begini, kalau orang sudah mendengar gugatan perdata, yang muncul di pikiran orang ganti rugi. Nah, kami nggak mencari uang di sini.
sepera pun nggak nyari uang. Kami hanya minta putusan itu agar apa? Agar ya handphone dan CCTV itu dibuka apa untuk kepentingan pidana. Jadi mudah-mudahan video ini ditonton oleh Pak Susno dan Pak Ugro agar mereka juga mau membantu kita jadi ahli. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.